Hai, minasan. Siapa dari kalian yang sudah dewasa saat ini, usianya udah bukan kecil lagi ya, masih suka nonton anime? Dan apa anime yang kalian masih suka nonton saat ini? Mungkin Spy X Family, atau One Piece, atau Naruto yang sudah umum, atau bahkan Fairy Tail, Chibi Maruko-chan, Captain Tsubasa, Inuyasha, Dragon Ball, kemudian ada Yu-Gi-Oh, ada Astro Boy, ada Metsama, ada One Punch Man, ada Kamisama Kiss, kemudian ada Doraemon dan anime lainnya atau Beelzebub. Nah, si bayi iblis. Nah, tapi di sini saya tidak akan membahas anime tertentu ya, tapi akan bahasannya lebih ke perkembangan anime. Jadi apa sih anime itu, kemudian perkembangannya seperti apa, kenapa Jepang tuh sangat getol sekali menjadikan pasar industri kreatif anime ini itu sebagai salah satu pemasukan devisa utama mereka. Kenapa juga anime ini kok sangat populer di dunia, kemudian juga di Indonesia sendiri perkembangannya seperti apa, dan kenapa juga anime itu sangat dicintai oleh seluruh manusia. Nggak seluruhnya sih, tapi banyak dari populasi manusia itu tidak ada yang tidak tahu yang namanya anime. Nah, kita akan bahas itu nanti di sini. Oke, jadi anime itu atau anime ya, itu awalnya itu hanya untuk dirancang untuk pasar Jepang. Itu dilansir dari Encyclopedia Britannica. Nah, awalnya itu. Nah, karena juga anime ini konsepnya itu mengambil dari kehidupan sehari-hari, budaya-budaya yang ada di Jepang. Jadi anime-anime yang kita tonton itu semuanya itu masih relate dari bagaimana orang Jepang tuh berkehidupan dalam kesehariannya. Nah, namun lambat laun itu beberapa referensi anime itu cukup populer ya, ditayangkan di beberapa negara. Nah, jadi sejak itu Jepang mungkin berpikir kayaknya worth it nih, kayaknya potensial nih kalau kita melakukan ekspansi bisnis anime ke beberapa negara, termasuk di Indonesia yang memiliki respon yang sangat baik sehingga anime itu menjadi sangat populer. Nah, bahkan anime sendiri menjadi salah satu tonggak dari budaya populer yang ada di Jepang. Oke, jadi anime ini bukan hanya dirancang untuk kategori anak-anak ya, kebutuhan buat anak-anak, tapi juga beberapa anime itu ada yang bertemakan dewasa sesuai dengan umurnya. Bahkan ada anime-anime yang ya 18 plus atau 22 plus ya, sesuai dengan umur manusia ya. Jadi mereka bisa memilih apa yang mereka inginkan. Nah, bahkan kini anime menjadi salah satu bentuk budaya populer Jepang. Jadi ada dua jenis anime ya sebenarnya, atau mungkin ada beberapa lainnya, tapi dua jenis yang secara umum itu ada yang namanya manga. Manga ini anime tapi berbentuk visual gambar di kertas atau komik, kita taunya komik. Kemudian itu adalah dorama. Nah, dorama inilah anime yang jenisnya itu kita bisa lihat dengan visual bergerak atau gambar animasi. Itu namanya dorama. Nah, dan juga beberapa musik-musik Jepang. Nah, mungkin dari kalian tuh sangat ya, apalagi yang wibu itu sangat sangat easy listening banget kalau ketemu lagu Jepang, apalagi soundtrack anime. Nah, lantas sejak kapan sih anime itu menjadi salah satu tayangan penghibur masyarakat dan orang-orang di dunia maupun di Indonesia? Kita akan bahas di sini. Oke, berikutnya tahun 1907 atau awal abad ke-20. Nah, untuk pertama kali anime itu lahir pada abad ke-20 itu ya, awal-awal. Nah, jadi anime pertama yang lahir itu adalah Katsudo Sashin. Jadi Katsudo Sashin ini adalah anime pertama dan menjadi anime tertua di dunia. Nah, namun nggak diketahui ya penerbit aslinya itu siapa, persisnya seperti apa anime ini lahir. Oke, nah jadi sedangkan Jepang itu sendiri baru memproduksi anime secara serius itu pada tahun 1917. Nah, dengan kala itu anime itu masih dikemas dengan apa namanya dalam animasi bisu. Jadi tanpa ada suara dan lain sebagainya. Komik itu yang kita tahu sampai hari ini. Kemudian juga para animator Jepang juga masih berupaya untuk mengembangkan pembuatan anime yang lebih
maksimal lagi, sehingga bukan hanya memiliki nilai jual yang tinggi, tapi mengasah juga kreativitas serta meningkatkan kualitas gambar dan cerita-cerita anime yang dibuat. Selain itu, perkembangan anime, bisnis anime ya, itu mengalami pasang surut. Nah, mengalami pasang surutnya itu salah satunya karena itu ya, dampak dari Perang Dunia Kedua pada tahun itu, dan juga Jepang juga mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua juga, dengan waktu itu ya kita tahu lah ya, terjadinya bom Hiroshima di Nagasaki. Nah, dan juga pada tahun 23 itu menjadi titik yang krisis bagi bisnis anime Jepang karena dampak dari Perang Dunia Kedua tersebut serta terjadinya gempa besar Kanto pada tahun 23 tadi itu. Jadi ya, pasang surut perusahaan anime ataupun pembisnis anime production, rumah-rumah produksi anime itu menjalani berbagai tantangan berat, dan pada akhirnya anime terus berkembang hingga menjadi sangat bagus sampai saat ini yang seperti kita lihat. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, nah untuk pertama kalinya ditayangkan film anime ya, bukan series, tapi film anime hitam putih itu durasinya sekitar 74 menitan atau hampir 1,5 jam, itu pada tahun 45. Nah, jadi judul film anime pada saat itu adalah ada Momotaro, kemudian juga ada Umino Shinpen, kemudian Astro Boy ya, yang mungkin kalian sangat populer dengan Astro Boy ini. Nah, kemudian juga film tersebut itu adalah yang menggarap dari pihak militer atau tentara Jepang pada saat itu, yang tujuan ini adalah malah menjadikan anime sebagai alat propaganda pemerintah. Jadi yang dikemas dalam bentuk animasi, tapi kontennya adalah propaganda. Nah, beberapa saat setelah masa perang, jadi produksi anime ini lambat laun semakin meningkat. Nah, salah satu produser film yang bernama Hiroshi ini terinspirasi untuk memulai produksi anime berwarna. Nah, setelah menonton film garapan Disney dari Amerika Serikat itu waktu itu berjudul Snow White ya, Putri Salju, akhirnya pada tahun 65 Hiroshi mendirikan studio modern untuk pembuatan film anime ya, tapi ini anime yang berwarna ya, yang sekarang kita kenal sebagai Toei Animation. Nah, lalu bagaimana perkembangan anime di Indonesia? Nah, jadi pada tahun 70 TVRI itu menjadi satu-satunya stasiun televisi di Indonesia ya, saat itu menayangkan anime yang berjudul Wanpaku Omukashi Kum Kum. Nah, jadi Wanpaku Omukashi Kum Kum ini menjadi serial anime yang perdana ditayangkan di Indonesia. Kalian bisa cari sendiri anime ini. Nah, kemudian tahun 91 stasiun televisi swasta pertama di Indonesia, RCTI, menayangkan serial anime itu judulnya Doraemon. Nah, jadi robot kucing yang dari masa depan kemudian dikirimkan ke si Nobita, si anak sekolah yang sangat bandel, susah belajar, ya pokoknya sangat bandel lah ya. Ceritanya unik, dan juga dengan teman-teman sahabatnya yang satu giant, yang temperamen, satunya Suneo, yang tukang flexing, satunya Shizuka yang sangat kawaii, yang Nobita naksir. Nah, dan di serial film Stand By Me Doraemon akhirnya mereka berdua menikah sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Nah, penayangan Doraemon ini di RCTI pada saat itu juga mendulang kesuksesan ya, karena banyak digemari bukan hanya anak-anak pada saat itu, tapi juga orang dewasa juga sangat senang dengan jalan ceritanya. Nah, sejak saat itu stasiun televisi swasta kan mulai banyak bermunculan tuh, kayak SCTV, ada Indosiar, ada Antv dan sebagainya. Nah, mereka itu ikut juga menayangkan berbagai macam anime yang masuk ya. Itu mulai dari Captain Tsubasa, waktu itu ada Inuyasha, ada Yu-Gi-Oh, ada Dragon Ball yang sangat populer, One Piece juga sempat, Naruto juga sempat, kemudian ada Samurai X, Roro Kenshin, ada Crayon Shinchan, kemudian ada Ninja Hattori, ada Hamtaro, ada Chibi Maruko-chan, pokoknya banyak lah ya
yang menemani masa-masa weekend kita waktu sepulang sekolah. Nah, jadi anime ini diputar dan sangat menerima respon yang positif ya. Namun anime-anime yang diputar di stasiun televisi ini juga tentunya menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi dengan cara melakukan dubbing atau menggunakan jasa dubber, jadi si orang ini diseleksi untuk melakukan komunikasi atau dialog terhadap tokoh-tokoh anime tersebut itu dengan suara yang persis tapi dengan bahasa Indonesia, dengan melalui seleksi yang panjang, pencocokan karakter suaranya, sehingga anime-anime yang diputar pada saat itu menggunakan bahasa Indonesia. Padahal aslinya anime tersebut itu bahasanya bahasa Jepang. Nah, penayangan anime itu juga dibatasi karena penayangan anime ini dibatasi ya pada tahun 2008 karena ada indikasi karena dianggap mengandung konten kekerasan dan pornografi, katanya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah faktor-faktor yang menyebabkan anime ini sangat populer di Indonesia, bahkan seluruh dunia ya. Kalau di Jepang kita nggak usah tanya lagi, sangat-sangat populer. Mulai dari restoran sampai pusat-pusat perbelanjaan, sejalan-jalannya itu pasti kita temui mural-mural atau ya anime-anime lah kita temui. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi anime ini sangat populer itu diantara lain itu karena Jepang itu tidak tanggung-tanggung membiayai produksi anime di industri kreatif, khususnya anime ya, pembuatan karakter dan sebagainya, desain grafis dan visual. Nah, ini menjadikan bahwa anime itu sangat-sangat populer dan karena didukung pemerintah, jadi para seniman anime juga semangat berkarya dan seluruh anime-anime itu menjadi populer, baik itu anime yang sering kita tonton maupun anime-anime yang tidak tayang di televisi dan manga-manga lainnya. Kemudian yang kedua juga anime itu mengandung unsur-unsur budaya Jepang, dimana kita tahu bahwa budaya Jepang itu sangat disiplin, mulai dari kehidupan sehari-hari, bekerja, bersosial, berteman, dan lain sebagainya. Nilai-nilai inilah yang Jepang sodorkan dalam anime, baik itu bentuknya manga ataupun dorama tadi, sehingga orang-orang tuh merasa relate dan kagum serta mendapatkan motivasi dan pelajaran terhadap anime yang mereka tonton itu. Nah, kemudian anime juga memiliki aspek hubungan antar manusia dan kehidupan sehari-hari yang kita bicarakan di awal tadi. Jadi produksi anime, pembuatan anime ini sangat relate pada kehidupan sehari-hari di Jepang dan melihat polarisasi kehidupan manusia. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kita harus terus mengembangkan jiwa kreatif kita. Bukan tidak mungkin Indonesia bisa memproduksi anime sendiri. Nah, kita seperti mana yang kita tahu bahwa negara kita sendiri memiliki animasi-animasi sendiri ya, seperti ada Nusa, ada Sopo Jarwo yang populer. Nah, itu menjadi tolak awal ya, tonggak pertama, tonggak awal kita untuk kemajuan industri kreatif, khususnya di desain komunikasi visual. So, jangan pernah berhenti berkarya karena ke depan itu dunia itu sangat berkembang pesat dan kreativitas kita itu sangat dibutuhkan untuk bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk sosial dan kehidupan kita. So, jangan pernah berhenti berkreasi dan sampai jumpa. Sampai lagi ketemu di video berikutnya.